selain mengikuti himbauan dari pemerintah, saya sendiri juga tidak mempunyai uang untuk pulang. Karena sekarang ini sudah bisa makan aja itu sudah alhamdulillah. Karena imbas COVID ini, perusahaan yang saya bekerja ini tutup dari awal April. Belum genap 1 bulan saya bekerja, saya sudah terkena dampak dari corona itu, yaitu adalah PHK sepihak dari atasan saya. Itu pun hanya melalui chat WhatsApp saja. Ada invitation meeting dari saya. Ya pada saat itu saya nggak pikir macam-macam, karena saya pikir tuh ya udah meeting biasa gitu kan, ngomong kerjaan. Setelah itu saya join meetingnya tanpa berbubu. Ternyata saya dikasih tahu kalau ternyata saya nggak bisa lanjut untuk kerja di situ sampai akhir bulan Maret gitu. Itu terjadi begitu cepat, saya nggak sempat ngomong apa-apa, dan kompensasi yang saya dapatkan dari kantor itu tidak ada karena kebetulan status saya itu masih freelance. Tiga di antara anak kami sudah sekolah dan 1 di antaranya berkebutuhan khusus berusia 6 tahun dengan diagnosa dokter epilepsi, hidrosefalus, dan cerebral palsy. Karena untuk kebutuhan sehari-hari kami mengandalkan suami yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Per bulan kami harus bayar sewa rumah ataupun harus bayar listrik yang semakin mahal setelah adanya COVID-19. Biaya lain yang harus kami tanggung adalah biaya pengobatan anak kami yang tidak ditanggung BPJS dan biaya untuk terapi anak kami. Setelah kami dirumahkan, kami harus makan seadanya, harus berhemat, belanja hanya seperlunya agar kami bisa bertahan hidup. Saya di sini mempunyai keluarga, punya anak, istri yang harus saya nafkahi. Terlebih anak saya baru saja operasi invaginasi, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan dia. Sekarang gimana caranya gue bisa bertahan? Ya, paling irit-irit ya kali ya, diirit-irit dengan yang bekal yang ada sebelumnya supaya nggak kehabisan juga kali ya. Dan untuk bertahan hidup, dengan terpaksa saya harus berhenti ngekos. Jadi mulai bulan depan saya tinggal bersama teman saya, nggak jauh dari sini. Walaupun saya agak sedikit berpikir sampai kapan saya tinggal di tempat orang, karena saya itu orangnya sangat nggak enakan, apalagi ibaratkan numpang itu tinggal di tempat orang lain. Akhirnya saya beralih menjadi ojek online saat itu. Dampak corona ini memang sangat-sangat memprihatinkan bagi kami, yang notabene sehari pun saya paling besar dapat 30-50 ribu. Kadang seharian hanya 1 orderan saya dapat. Ini yang menyebabkan permasalahan baru di rumah tangga saya. Akhirnya percecokan demi percecokan terjadi, hingga titik balik dari semua percecokan itu istri saya pergi meninggalkan saya, membawa anak saya kembali ke orang tuanya. Saya juga tidak ada rencana untuk mudik ke Jawa selain mengikuti himbauan dari pemerintah. Saya sendiri juga tidak mempunyai
uang untuk pulang. Jadi saya pikir saya lebih baik di Jakarta daripada saya pulang membawa penyakit ke sana. Bentar lagi puasa. Jelas nggak mudik ya, jelas nggak mudik karena memang saya sendiri juga nggak mau beresiko membawa penyakit ke kampung saya, ke Jogja. Jadi saya tetap bertahan di sini. Karena sekarang ini sudah bisa makan aja itu sudah alhamdulillah, nggak mikirin untuk mudik, nggak kepikiran sama sekali untuk saya.